Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berminggu-minggu, berbulan mungkin, ngeributin singkong. PJ Gubernur sudah menetapkan harga, pemerintah lah dengan DPR juga ya, tetapkan harga. Tapi apakah harga singkong bisa mengikuti penetapan harga dari pemerintah? Saya rasa tidak bisa. Kali ini kita khusus membicarakan mengenai singkong. Persoalan ini sudah puluhan tahun ya. Dari sebelum reformasi, dari zaman Pak Harto juga nggak kelar ini. Gubernurnya Umar Sono, Pujono saat itu nggak kelar juga. Apa sih problemnya? Mungkin banyak problemnya. Jadi tidak bisa juga saling menyalahkan, salah pemerintah, salah masyarakat, atau salah apa. Tapi coba cari sumber masalahnya. Karena rumus jualan atau rumus pasar itu tergantung dari demand dan supply. Jadi kalau permintaannya banyak, harga naik. Supply-nya sedikit, harga naik. Tapi kalau suplainya banyak, permintaannya berkurang, pasti harga turun. Itu rumus itu nggak bisa diubah-ubah. Pemerintah juga tidak bisa menetapkan. Nah kalau pabriknya nggak mau beli singkong, terus apakah bisa dipaksa dia harus buka? Ya nggak bisa juga. Nah coba ini versi saya nih, kita mau coba bagaimana sih mengatasinya supaya harga beli itu bukan tinggi ya, bagus. Ada margin yang bagus untuk petani kita. Ada laba yang bagus untuk petani kita. Tentunya laba itu tidak selalu dengan harga jual tinggi. Ketika harga jual tidak bisa dipaksa naik. Tapi bagaimana? Kalau harga tidak bisa dipaksa naik, efisiensi. Bagaimana caranya efisiensi di sektor singkong ini? Singkong ini kalau saya tanya-tanya ke kiri, ke kanan, ke petani, ke pengumpul, ke pabrik, itu masalahnya memang kredit ya. Pemerintah memang harusnya hadir di situ bukan saat menetapkan harga, tapi saat petani menanam singkong. Sudahkah di Lampung pemerintah kita paham berapa luas area yang ditanami singkong untuk tepung? Bukan singkong yang direbus makanan sehari-hari, tapi ini singkong yang untuk tapioka. Saya rasa nggak paham juga. Apa sih kebutuhan petani di sana? Pupuk, irigasi, nggak terlalu perlu kalau singkong. Beda dengan padi. Jadi coba kita inventarisir dulu persoalan dari awal. Persoalan dari awal itu mungkin harusnya kita lihat pabrik itu kenapa beli harga segitu. Kenapa rendemannya bisa 30%, dipotongnya 30% kadar airnya. Saya mendapat informasi bahwa ada bibit Cina namanya. Padahal bibit yang biasa dipakai, bibit singkong itu adalah bibit Thailand. Tapi ini ada bibit Cina. Cepat tumbuh, baru 6 bulan sudah dipanen, tapi acinya sedikit. Acinya sedikit itu tepungnya sedikit. Nah pabrik seperti itu membelinya. Ya lebih murah, dipotong 30%. Harga sekarang kalau nggak salah 1.250, tapi hanya beberapa ya. Kalau di Tulang Bawang itu satu apa yang buka. Ngantrinya bisa berhari-hari, tambah rugi. Yang rugi siapa? Ya petani. Tekan, bukan pengumpul, petani. Bisa pengumpul kalau sudah dibeli sama pengumpul. Nah petani, supir bisa 3 hari nginep di sana. Siapa yang terbeban? Ya yang punya singkong pasti. Jadi salah satu kendala adalah soal bibit. Pemerintah harus segera turun tangan juga untuk mendampingi pabrik agar yang ditanam itu bibitnya Thailand misalnya, singkongnya. Kalau Thailand rendamannya sekian, kalau Cina rendamannya sekian,
wilayahnya juga dipantau. Nah, yang kedua, apalagi persoalan leles. Saat panen singkong, buru-buru itu banyak yang suka nakal katanya. Singkongnya banyak disisain. Ada yang dia injek patah tinggal. Jadi meleles itu adalah mengambil sisa-sisa singkong yang ketinggalan. Tapi kalau dulu umumnya yang ketinggalan itu kan karena memang sangat hati-hati saat nyabutnya, ketinggalan. Tapi kalau sekarang dicabutnya mungkin tidak hati-hati. Akhirnya banyak yang ketinggalan. Bisa tonan katanya yang ketinggalan. Apa yang menjadi problem akhirnya? Ya mengurangi produksi petani. Mengurangi produksi kan mengurangi juga keuntungan. Udah dua itu persoalan. Yang ketiga, petani tidak menjual langsung. Mungkin dia cuma punya sedikit tempat, dibelilah pengumpul. Nah, pengumpul yang ambil untung pasti. Diambil sama dia untung. Diambil untungnya. Karena dia harus ngumpulin terus jual lagi. Itu pengumpul. Ada rentetan pengumpul. Terus rentetan siapa lagi? Pupuk. Beli ngutang, ada bunga. Udah keempat tuh. Pupuk ini juga penting. Orang banyak ngutang juga. Kemudian apalagi? Transportasi. Transportasi ini penting. Jalan-jalan utama kalau dia rusak untuk ke pabrik, kosnya pasti tinggi. Kalau mobil truknya mater pasti biayanya tinggi. Tapi kalau jalan mulus pasti kosnya rendah. Efisiensi lagi. Jadi sudah 5 persoalan yang harus didampingi. Apa solusinya? Menurut saya dari awal pemerintah itu sudah adakan penyuluh lah, satu kelurahan, 1 orang atau 2 orang menyuluh, oh ya kalian tanam ini, didampingi oleh si pabrikan. Nah, ketika dia nanam singkongnya Thailand, apa yang terjadi? Rendamannya pasti berkurang karena si pabrik tahu, oh ini singkongnya Thailand. Kemudian soal ada yang nakal. Kenapa ada yang nakal? Sebelum masuk pabrik disiram, terus banyak tanahnya, terus potongan singkongnya dari batangnya itu sampai ngikut batangnya. Itu yang membuat rendemannya dikurangi sangat tinggi oleh pabrikan. Jadi luar biasa banyak kos-kos yang biaya-biaya yang mubazir terbuang. Tapi bagaimana tadi ada penyuluh, oh ini singkongnya ditanam Thailand, ini acinya lumayan bagus, panennya harus sekian bulan, ada penyuluhnya, ada datanya, atau kelompok tani lah. Terus butuh pupuk, siapa yang menyalurkan pupuknya? Terus butuh pinjaman uang, siapa yang? Nah, ini bisa langsung kerja sama pabrik, langsung dikirim. Apa yang terpotong? Ya biaya pengumpul. Nah, bagaimana pengumpul? Nanti ngamuk atau seperti apa? Loh, ini adalah jalan keluar. Ya kalau dia mempengaruhi dagangan orang atau petani, ya cari jalan keluar yang lain lah. Jadi petani juga mungkin. Nah, jadi itulah gambaran dari saya bahwa dari awal penyuluh masuk tadi area-area, melakukan kelompok tani per desa lah, atau per lingkungan lah, diperkecil lagi misalnya. Oh, area ini singkongnya Thailand, nanamnya bareng. Ini rendemannya bagus, cara nyabutnya bagus. Terus yang kedua, cara nyabut mungkin pakai teknologi eskavator atau cara-cara lah yang seperti di Cina. Agar apa? Kos cabutnya murah. Sekarang 100 rupiah nyabut ini, biaya nyabutnya. Tapi biaya yang ketinggalan yang dileles oleh buruh tadi lagi itu bisa tonan. Akhirnya kan ongkos nyabut ini menjadi 2 kali lipat bisa. Coba kalau itu jadi milik petani, kan produksinya bertambah. Produksi bertambah kan marginnya juga bertambah, labanya juga bertambah. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang bisa menjadi jalan keluar dari awal
seperti apa, kemudian menghilangkan pengumpul, bagaimana caranya, itu proses pemerintah. Itulah menjembatani. Atau kan ada undang-undang resi gudang, itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita coba bicara tentang resi gudang itu seperti apa. Jadi saya rasa bukan tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Rumusnya bukan menaikkan harga beli pabrikan, tapi efisiensi. Pabrikan tidak mungkin menaikkan harga tinggi, dia juga ada karyawan, sewa tempat bisa jadi, kemudian bunga bank, karena mereka pasti pinjam bank untuk pabriknya. Terus hilangkan pungutan, ada pungutan preman mungkin, ada pungutan aparatur, ada pungutan desa, macam-macam pungutan. Itu kan mempengaruhi harga pokok si pabrikan juga. Nah, pabrikan nggak mau rugi, tekan lagi ke petani. Begitulah kira-kira. Yang pasti salah satu jalan keluar adalah efisiensi, bukan menaikkan harga jual, karena itu hukum pasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.